Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah dengan rahmannya, dengan rahimnya, telah mengizinkan kita semua pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam halaqah jejak muslimah Sofia basketball muslimah. Masya Allah merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan buat kita semuanya di malam hari ini, di mana tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini, dan kita di tengah lelah kita, Allah masih memudahkan kita, menguatkan kita untuk bisa sama-sama memperbaiki diri kita, menjadi wanita-wanita yang Allah cintai, menjadi wanita-wanita yang dirindukan surga, juga menjadi wanita-wanita yang dicintai juga oleh orang-orang sekitarnya ya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada istri-istri Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat, sahabiyah, tabiin, tabi'ut, tabiin, dan umatnya senantiasa istiqomah. Istiqomah itu adalah suatu hal yang berat, eh, hingga Rasulullah SAW itu ketika mendapatkan ayat tentang istiqomah itu sampai beruban karena memang berat. Tidak seperti makan cabai yang terasa pedas di awal lalu hilang pedasnya itu. Tapi istiqomah itu dibutuhkan suatu tekad, dibutuhkan suatu komitmen untuk bisa senantiasa terus dan terus dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridho ya. Seperti itu. Karena sulit, maka sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, untuk satu hal yang bermanfaat bagimu, maka bersemangatlah dan mintalah pertolongan Allah. Ya, karena tidak mudah untuk bisa kita terus semangat dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Teman-teman semuanya, insya Allah malam hari ini kita melanjutkan kisahnya Bunda Aisyah binti Abu Bakar. Semoga bisa menjadi inspirasi buat saya dan teman-teman semuanya untuk bisa meneladani beliau sebagai salah satu istri yang Rasulullah cintai, Ummahatul Mukminin, yang begitu banyak keutamaan yang beliau miliki ya. Satu hal yang menarik ketika saya membaca tentang kisahnya Bunda Aisyah ini dan juga eh, istri-istri Rasulullah yang lainnya, itu Masya Allah yang menarik itu adalah bagaimana Allah tidak menghilangkan sifat manusiawi pada Bunda Aisyah dan juga pada istri-istri yang lain gitu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita diskusikan tentang Bunda Khadijah, seorang eh, istrinya Rasulullah SAW, yang seorang diri menemani perjuangan dakwahnya Rasulullah. Kalau Bunda Aisyah ini beliau bersama dengan istri-istri yang lain menemani perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Semuanya memiliki keutamaannya masing-masing, insya Allah. Jadi Bunda Aisyah itu kemarin terakhir, eh, kalau kita review sedikit ya, murojaah sedikit, bagaimana eh, Bunda Aisyah dalam didikannya Abu Bakar dan juga didikannya Rasulullah SAW tumbuh menjadi seorang wanita yang luar biasa. Di usia 6 atau 7 tahun itu kalau di Sirah itu ya, beliau dilamar, menjadi dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi baru baru masuk ke dalam rumahnya Rasulullah SAW itu pada usia 9 tahun. Ketika memang semuanya sudah siap, baik secara
fisik maupun secara psikologis gitu ya, psikologisnya. Masya Allah, ketika beliau masuk ke dalam rumah tangganya Rasulullah SAW itu ada Bunda Saudah ya, Bunda Saudah. Tapi ini saya ceritakan dulu tentang Bunda Aisyah dan istri-istrinya Rasulullah karena biar teman-teman juga tahu dan saya pun paham gitu ya bahwa Masya Allah ini memang tadi saya bilang tadi bahwa Allah tidak menghilangkan sifat wanitanya Bunda Aisyah gitu ya. Jadi kita bisa meneladani mereka dengan mengatakan bahwa mereka juga sama seperti kita yang punya rasa cemburu, yang juga punya rasa paling-paling ingin dicintai sama suami dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika Bunda Aisyah itu masuk ke dalam rumah tangga apa rumahnya Rasulullah SAW ada Bunda Saudah ya. Tapi Bunda Saudah ini yang kedua ya. Yang kedua karena yang pertama dinikahi adalah Bunda Aisyah setelah Bunda Khadijah meninggal ya. Jadi ini kita cerita setelah Bunda Khadijah meninggal. Jadi setelah Bunda Khadijah meninggal, Rasulullah menikahkan Bunda Aisyah tapi tidak langsung di satu rumahkan dengan Rasulullah. Ya. Nah di saat saat itu di saat apa namanya apa rentang waktu itu Rasulullah menikah dengan Bunda Saudah. Kenapa? Karena kebutuhan kebutuhan bahwa Rasulullah itu memiliki anak yang masih kecil-kecil, sedangkan tuntutan dakwah itu sangat berat. Jadi para sahabat mendorong Rasulullah untuk menikah dengan Bunda Saudah gitu. Yang satu itu Bunda Saudah adalah seorang seorang janda yang sudah tua gitu dan cocok untuk bisa mengurusi anak-anaknya Rasulullah SAW. Seperti itu. Makanya Bunda Aisyah itu tidak tidak apa ya maksud tidak cemburu dengan Saudah karena beliau melihat bahwa Bunda Saudah ini bukan apa ya maksudnya seorang yang ya ibaratnya kalau bagi perasaan wanita nih ya bukan saingan lah gitu bukan seperti itu. Malah yang membuat Bunda Aisyah itu selalu cemburu itu pada Bunda Khadijah. Padahal kan Bunda Khadijah sudah lama meninggal gitu ya. Tapi itu Bunda Aisyah tuh cemburu sama Bunda Khadijah gitu. Kalau kita baca, teman-teman juga baca di hadis-hadis itu ya tentang kecemburuannya Bunda Aisyah pada Bunda Khadijah ya. Itu juga memang sifat wanita ya, Masya Allah. Ya. Jadi eh, walaupun Bunda Khadijah sudah meninggal terlebih dahulu, Rasulullah masih terus mengingat tentang beliau, masih terus menyebut-nyebut nama nama beliau gitu. Itu yang membuat Bunda Aisyah itu cemburu gitu ya, cemburu pada Bunda Khadijah. Ya, seperti itu. Nah, apalagi ditambah em, takdirnya itu adalah bahwa Bunda Aisyah itu em, tidak kunjung diberikan momongan gitu ya. Jadi apa namanya sebagai seorang wanita Quraisy gitu kan, melahirkan anak itu kan satu hal yang luar biasa gitu, yang membahagiakan. Dan di situ Bunda Aisyah Allah takdirkan untuk belum memiliki momongan gitu. Iya. Ya. Ya. Walaupun dalam diri Bunda Aisyah itu sudah muncul sosok seorang apa ya, seorang ibu. Sudah muncul, sudah mulai muncul dalam dirinya itu ingin menjadi seorang ibu. Akhirnya kalau kita baca kisah itu, kenapa akhirnya Bunda Aisyah itu dapat kunyah. Kunyah itu adalah panggilan. Kunyah itu panggilan. Jadi biasanya orang Arab itu punya tradisi ya, tradisi memiliki kunyah nama panggilan. Nah, ini Bunda Aisyah dipanggil sebagai apa namanya itu Ummu Abdullah. Ya, Ummu Abdullah karena beliau apa namanya mengangkat atau mengurus anaknya Asma ya, yaitu Abdullah bin Az-Zubair gitu. Sebagai anak sendiri yang diurusin sama Bunda Aisyah. Makanya kenapa beliau punya kunyah namanya tuh Ummu Abdullah gitu, Ummu Abdullah. Nah, bahkan ketika saudaranya Abdurrahman itu meninggal dunia gitu ya. Itu anak lakinya Abdurrahman itu Al-Qasim dan anak perempuannya itu dirawat oleh Bunda Aisyah. Sampai Al-Qasim tuh mengatakan bahwa aku tidak melihat seorang ibu pun yang lebih baik daripada Bunda Aisyah gitu. Seperti itu. Jadi
Di situ Bunda Aisyah tuh berusaha untuk bisa apa ya, walaupun beliau tidak memiliki seorang anak gitu, tapi dia berusaha untuk bisa menjalankan peran sebagai seorang seorang ibu gitu, dengan beliau mengangkat atau mengurusi anak dari saudara-saudaranya gitu. Itu ya. Nah, lalu kalau kita lihat tentang di Sirah itu, di kisahnya Bunda Aisyah itu, ada bagaimana hubungan antara Bunda Aisyah dengan para madunya, ya, dengan Hafsah gitu. Ada Hafsah binti Umar bin Khattab, ada seorang putra dari Umar bin Khattab yang cerdas, ya. Juga ada Zainab binti Jahsy, seorang wanita yang cantik gitu ya. Ada Ummu Salamah gitu, Ummu Salamah binti Abu Umayyah Zadurokib ya. Ini juga seorang wanita cantik yang terhormat. Ada Juwairiyah binti Al Haris, seorang wanita yang menarik pandangan mata juga karena kecantikannya juga. Ada Sofia binti Huyai. Nah ini Sofia nih, Sofia basketball kan dari Sofia nih tampilnya. Ini ada Sofia juga nih di sini. Ada Sofia, ada Tapi Mbak Sofia, Mbak Sofia Wardatujana nih, Mbak Mas Sofia. Sofia, iya. Iya. Jadi ada Sofia binti Huyai ya, seorang wanita keturunan Yahudi yang lembut dan sangat menarik, juga dinikahkan oleh Rasulullah. Ada Ummu Habibah binti Abu Sofyan, seorang anak dari pemimpin Mekah dan panglima pasukan Mekah gitu ya. Ada Maria Kiptiah, ini juga seorang yang cantik, seorang budak yang hanya dari beliau Rasulullah mendapatkan anak yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Tapi qadarullah di usianya 2 tahun, Ibrahim meninggal, ya meninggal dunia. Gitu. Lalu ada Raihana, ya ada Raihana, Raihana binti Amr, ya wanita cantik dari Bani Quraiza, tapi Rasul tidak sampai menikahinya, nggak sampai menikahinya. Namun ia berada dalam kepemilikannya Rasulullah SAW dalam hidupnya. Jadi itu eh Bunda Aisyah ini hidup bersama para madunya gitu ya, pada para madunya. Dan yang tadi saya sampaikan di awal, Allah tidak menghilangkan sifat manusiawinya seorang wanita gitu. Rasa-rasa cemburu dalam diri Bunda Aisyah itu ada hadir di situ. Ya. Bahkan saling cemburu, bukan hanya Bunda Aisyah doang, yang lain juga saling cemburu gitu ada seperti itu. Ya. Jadi dan eh, semuanya memahami bahwa Rasulullah itu menikahi wanita-wanita tersebut tuh bukan karena nafsunya gitu, bukan karena kepentingan dirinya. Kalau Rasulullah punya karakter seperti itu, teman-teman semuanya, sejak beliau menikah dengan Bunda Khadijah, beliau akan banyak menikah dengan wanita lain. Tapi kan ternyata ketika beliau menikah dengan Bunda Khadijah selama 25 tahun lebih, itu tidak menikah dengan satu wanita lain pun, kecuali Bunda Khadijah. Tapi ketika Bunda Khadijah wafat, baru beliau menikah dengan beberapa wanita, sampai 9 ya, sampai 9 kalau di sejarah itu ya. Itu bukan karena Rasulullah keinginannya atau nafsunya, tapi memang karena kepentingan dakwah dan hikmah-hikmah yang banyak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini mungkin menjadi bantahan buat orang-orang yang mencibir Rasulullah SAW ya, Nabi bilang kembali. Kalau Rasul itu adalah orang yang suka mengumbar nafsunya, bukan. Karena Masya Allah, Allah menjaga aib itu dengan Rasulullah tuh eh, apa seorang Bunda Khadijah seorang diri sebagai istrinya Rasulullah SAW selama lebih dari 25 tahun. Baru ketika Bunda Khadijah wafat, Allah berikan keteladanan untuk pernikahan poligami gitu ya. Jadi ketika dengan Bunda Khadijah itu ada pernikahan monogami, pernikahan dengan satu istri. Ketika dengan Bunda Aisyah dan istri-istri yang lain itu adalah pernikahan poligami. Dan keduanya dibolehkan dalam syariat, ya dibolehkan. Seperti itu. Asal asal asalnya, asal kalau di surat An-Nisa ayat 3 itu disampaikan syaratnya adalah bahwa laki-lakinya atau suami itu tidak tidak bersikap zalim, bisa adil. Gitu. Nah, di akhir ayat itu Allah mengatakan jika dia tidak mampu maka satu lebih baik baginya. Seperti itu. Jadi satu hal
yang mempermudah Bunda Aisyah untuk menjalankan peran ini dengan maksudnya peran peran menjadi istrinya Rasulullah bersama dengan para istri yang lain itu adalah Rasulullah SAW itu hanyalah seorang manusia biasa yang tidak pernah memaksa tidak pernah memaksa Aisyah atau istri yang lain itu untuk melepaskannya dari sifat manusianya, sifat perempuannya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah memaksa mereka untuk menjadi istri-istri yang maksudnya istri-istri yang tidak cemburu, istri-istri yang tidak yang maksudnya yang ideal gitu, yang bisa saling rukun, damai dan sebagainya tidak. Rasulullah secara natural saja menjalankan kehidupan rumah tangganya bersama Bunda Aisyah dan istri-istri yang lain itu. Jadi kalau teman-teman baca tuh di kisah-kisah itu banyak gitu ya kisah-kisah tentang Bunda Aisyah dan istri-istrinya itu ya. Dan Rasulullah itu kalau menyikapi kecemburuan mereka apa para istri itu tidak langsung yang marah-marah atau bagaimana gitu. Karena memang Masya Allah Rasulullah beliau jadi beliau apa namanya mencoba untuk memahami sifat wanita yang pencemburu ya. Ada kisah yang terkenal teman-teman yang sampai akhirnya itu diabadikan di dalam apa Al-Quran di surat At-Tahrim ayat 1 kalau teman-teman dibaca surat At-Tahrim ayat 1 bagaimana Allah itu menegur menegur Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kisahnya itu jadi itu Rasulullah itu lagi ini karena cemburu nih ya, karena cemburunya Bunda Aisyah bersama Hafsah. Jadi kalau di hadis itu, di hadis Sahih itu diceritakan di situ bahwa apa namanya Rasulullah SAW sedang berada di kediamannya Zainab binti Jahsy dan meminum madu di sana. Jadi itu apa di sini katakan ya disebutkan dalam kitab Sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu anhuma ia berkata Nabi SAW berada di kediaman Zainab binti Jahsy dan meminum madu di sana. Aku dan Hafsah akhirnya sepakat. Siapa di antara kami yang didatangi Nabi SAW harus berkata, aku mencium bau getah pohon darimu. Apa engkau memakan getah pohon? Gitu. Jadi ini sih, jadi Bunda Aisyah sama Bunda Hafsah ini sepakat. Nanti kalau misalnya Rasulullah datang, kalau nggak ke rumah kamu, ke rumah Aisyah atau ke rumah Hafsah, maka kita harus ngomong sama Rasulullah nih. Aku mencium bau getah pohon darimu. Apa engkau mau makan getah pohon? Padahal tuh itu pertanyaan yang mereka siapkan karena mereka melihat Rasulullah SAW tuh lama di rumahnya Zainab binti Jahsy dan meminum madu dan mereka cemburu seperti itu. Lalu Rasulullah SAW masuk ke kediaman salah satu di antara kami, ya. Nah, lalu ia menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Rasul menjawab, tidak, tapi aku habis minum madu di tempat Zainab binti Jahsy. Karena pertanyaan mereka itu, Rasulullah tuh bersumpah bahwa aku tidak akan lagi meminum madu selama-lamanya gitu. Jadi Rasulullah itu mengharamkan madu. Karena jadi karena karena ini karena kan teman-teman tuh. Nah, di situ lalu turunlah surat At-Tahrim ayat 1 di mana Allah berfirman, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan dari hati istri-istrimu." Gitu. Ya. Jadi di situ tuh Rasulullah itu di di hadis lain diceritakan bahwa mereka tuh mengatakan Rasulullah seperti baru saja memakan urfut. Urfut itu adalah pohon yang menghasilkan getah manis, tapi tuh baunya nggak enak itu. Baunya. Jadi mereka tuh bersekongkol. Mereka mengatakan, ini ya Rasulullah, apa, engkau habis makan itu ya getah pohon urfut ya gitu. Jadi Rasul merasa bahwa bau mulut itu tidak enak gitu. Padahal itu hanya persekongkolan antara Bunda Aisyah dan Bunda Hafsah seperti itu ya. Karena saking cemburu dengan Bunda Zainab. Ini satu contoh aja sih. Contoh bentuk perempuan kalau sedang cemburu, istri kalau sedang cemburu seperti itu. Gitu ya. Akhirnya apa namanya Rasulullah setelah ditegur oleh Allah ya Rasulullah tidak lagi mengharamkan madu, tidak lagi mengharamkan madu. Gitu ya. Seperti itu. Pernah ada juga kisah teman-teman ketika Rasulullah SAW itu ingin menikah dengan Asma binti An-Nu'man ya bin
Al-Aswad Al-Kindiyah. Ini cantik, cantik banget, wanitanya cantik sekali. Dan menurut menurut Aisyah dan para istri yang lain tuh, ini pokoknya cantiknya luar biasa lah gitu. Nanti bisa bikin apa, menjadi saingan lah buat mereka seperti itu ya. Akhirnya tuh Aisyah bersama para istri yang lain itu bersepakat, bersekongkol, bersepakat, nanti kalau misalnya apa, dia datang gitu ya. Jadi mereka tuh menasehati Asma binti An-Nu'man gitu. Sini kami nasihati engkau gitu. Dan sebagai para istri senior ya, yang baru kepada yang baru datang ya. Itu dia mereka mengatakan gini. Nanti kalau misalnya Rasulullah SAW masuk ke dalam kamarmu gitu, bacalah doa perlindungan kepada Allah gitu. Baca doa perlindungan kepada Allah gitu. Nah, Asma binti Nu'man Anwar ini karena nggak merasa apa-apa, jadi dia mengikuti apa yang disampaikan oleh para istri Rasul itu. Jadi ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam kamarnya, itu Asma binti An-Nu'man itu langsung membaca doa perlindungan kepada Allah, gitu. Membaca doa perlindungan kepada Allah. Terus lalu Rasulullah SAW akhirnya memalingkan mukanya dari Asma itu dan berkata, kau telah memohon perlindungan kepada zat yang diminta perlindungan gitu. Artinya kan seakan-akan itu Rasulullah suatu hal yang menakutkan gitu. Ya seperti itu kan. Akhirnya Rasulullah tuh meninggalkan Asma binti An-Nu'man, lalu mengembalikan kepada orang tuanya. Ibaratnya menceraikannya gitu. Nah, akhirnya wanita itu, Asma binti An-Nu'man, sebentar ya. Sebentar ya Ibu ya, teman-teman. Saya izin sebentar ke Hamam. Karena udah sampai Karena. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah udah mendarat. Akhirnya wanita itu, eh apa namanya, dan pihak keluarga itu mengirim utusan ke Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh para istrinya Rasulullah SAW gitu ya. Nah, Rasulullah hanya tersenyum dan berkata, mereka itu seperti wanita-wanita penggoda Yusuf katanya. Jadi Rasulullah mengatakan sambil senyum ngomong bahwa istri-istrinya itu adalah seperti wanita-wanita penggoda Yusuf. Sungguh tipu daya mereka sangatlah besar, sambil ketawa Rasulullah. Dan Rasulullah memahami bahwa para istrinya itu melakukan itu karena cemburu gitu ya, karena cemburu. Namun Rasulullah tetap berpegang pada kata-kata beliau dan tidak lagi, jadi dia mempertahankan Asma binti Anwan itu, gitu ya. Seperti itu. Ini contoh aja sih, ya. Kak Soli, silakan. Seperti itu, ya. Nah, juga ada kalau teman-teman baca tuh di Al-Quran, ini satu lagi ya, contoh yang akhirnya membuat Rasulullah marah ini. Kalau selama ini kan Rasulullah kan memaklumi apa yang mereka lakukan gitu ya. Tapi dari kisah yang ini, yang terakhir ini, akhirnya Rasulullah tuh memberikan hukuman bagi para istrinya itu karena sudah melampaui batas gitu ya. Jadi kan Rasul itu kan memiliki istri ya dan memiliki Maria Kiptiah ya. Maria Kiptiah itu adalah seorang budak yang apa namanya tuh, ya memang kalau karena budak ya, seorang budak akhirnya ditempatkannya itu terpisah dari rumah-rumah para istri Rasulullah SAW. Nah, suatu hari tuh Rasulullah tuh bertemu dengan Maria Kiptia itu di rumahnya Bunda Hafsah, di rumah Bunda Hafsah ya. Nah, itu ketahuan sama Bunda Hafsah kan? Ketahuan. Lalu Rasulullah sudah, ini kan sifat sifat manusia ya, sifat manusia ya. Akhirnya Rasulullah itu eh, minta kerelaan dari Hafsah gitu. Maksudnya minta kerelaan Hafsah untuk waktunya tempatnya dipakai untuk Maria Kiptiah gitu. Dan Rasul pun sudah mengatakan pada Hafsah karena beliau tahu bahwa beliau tuh salah, udah mati
apa namanya tidak sesuai dengan apa waktunya itu. Maksudnya kan kalau Rasul kan bagi-bagi itu waktunya ya. Hari ini gilirannya Bunda Aisyah, hari ini giliran Bunda Hafsah gitu ya. Rasul udah mengharamkan Maria bagi beliau gitu, dan beliau pun berpesan pada Bunda Hafsah untuk menutupi udah selesai perkara ini. Rasul sudah menyadari kesalahannya dan beliau juga sudah mengharamkan Maria Kiptia gitu kan. Dan sudah jangan ceritakan lagi siapa-siapa karena Rasul ini adalah satu aib, karena karena Rasul merasa salah gitu ya, salah seperti itu. Tapi Bunda Hafsah malah cerita sama Bunda Bunda Aisyah gitu, cerita pada Bunda Aisyah itu. Nah akhirnya apa namanya para istri itu mereka saling bersatu untuk menentang Rasulullah SAW karena marah pada Maria, karena marah pada Maria gitu. Jadi semua istri-istri itu bersatu, ditambah mereka tuh para istri Rasul itu marah itu ditambah karena Maria itu hamil, sedangkan mereka tidak ada satupun yang hamil dari Rasulullah SAW seperti itu. Nah Rasulullah kan sudah berusaha menenangkan semampu beliau ya sebagai seorang apa suami gitu kan. Namun mereka terus menerus bersikap keras kepala para istri itu sampai pada batas penyimpangan. Akhirnya puncaknya itu teman-teman semuanya, Rasulullah itu meninggalkan mereka semuanya selama 29 hari. Jadi Rasulullah itu nggak ada satupun istri Rasulullah itu yang didatangi oleh Rasulullah SAW. Semuanya didiamkan, tidak ada yang diajak ngobrol, nggak ada yang didatangi rumahnya, tidak ada yang disapa oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu beliau bikin rumah pohon ya rumah di atas pohon itu. Di situ Rasulullah tuh berdiam diri selama 29 hari ya. Dan udah nggak ada eh dan apa namanya nggak ada yang berani ngomong sama Rasulullah SAW gitu. Itu para istri itu udah termasuk Bunda Aisyah itu yang merupakan pemimpin ya, pemimpin dari para para istri ini ya. Maksudnya merasa apa ya maksudnya eh sedih gitu, maksud sedih sedih dan apa namanya tuh ya kayak ya merasa bersalah gitu ya, merasa bersalah seperti itu. Sampai akhirnya Rasulullah itu tidak menceraikan mereka semuanya, tidak diceraikan, tapi ditinggalkan selama 29 hari sampai Allah menurunkan ayat di Al-Quran itu yang menegur para istri Rasul itu, termasuk Bunda Aisyah gitu. Di situ Allah berkata dengan sangat keras di surat Al-Ahzab yang kata nanti dibuka. Jadi kalau kata Allah, kalau mereka tidak mau bertobat, kata Allah, dia mau bertobat dan tidak mau apa ya maksudnya tidak lagi mengulangi kesalahan mereka. Maksudnya mereka sudah cukup, maksudnya apa yang selama ini mereka lakukan tuh apa ya maksudnya sifat kecemburuan-cemburuan itu sudah cukup, maksudnya tidak mau bertobat, maka kata Allah, Allah akan memberi pengganti wanita-wanita yang lebih baik daripada mereka gitu. Ya, seperti itu. Di surat At-Tahrim, ya surat At-Tahrim itu ada Allah mengatakan itu ya. Jadi, nah para Ummahatul Mukminin tuh termasuk Bunda Aisyah dan Bunda apa ya dan Bunda Nadu, mereka kira tersadarkan dengan apa yang selama ini mereka lakukan kepada Rasulullah SAW yang membuat Rasulullah tuh pusing ya kan, dengan kecemburuan-cemburuan mereka itu, dan puncaknya itu yang menentang Rasulullah SAW itu. Akhirnya setelah mendapatkan ayat itu mereka semuanya tersadarkan gitu, disuruh milih sama Allah, milih Allah dan Rasulnya atau milih dunia gitu, seperti itu. Akhirnya mereka semuanya menyesal dan bertobat dan apa namanya menyadari kesalahan mereka. Dan pada di usia 20 apa di pas 29 hari itu baru Rasulullah, setelah Allah memberikan ayat itu, Rasul baru kembali kepada istri-istrinya gitu. Seperti itu ya. Jadi itu ini kenapa saya sampaikan ini, wajar kalau misalnya saat ini misalnya ada pernikahan-pernikahan gitu ya, maksudnya yang poligami itu kalau saling cemburu ya karena emang fitrah perempuan itu saling apa cemburu gitu ya. Makanya itu hebat ya, hebat orang-orang yang bisa membingkai rasa cemburu itu dengan apa yang bisa. Kalau saya sih terus terang aja, kalau saya belum bisa. Ya. Dan dari orang-orang luar sana itu hebat banget ya. Kalau mereka bisa membingkai rasa cemburu itu dengan satu hal yang baik, insya Allah.
ya. Nah, teman-teman, ada juga kisah yang terkenal itu di surat An-Nur ya, tentang Bunda Aisyah itu, tentang mungkin teman-teman pernah baca tentang hadisul ifki ya. Hadisul ifki itu berita dusta ya, berita dusta. Jadi sebagaimana yang dituturkan dari hadis, ini hadisnya eh, apa Bunda Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi ujian berita dusta ini hadisul ifki namanya, hadisul ifki. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah ya. Jadi sepulang rombongan itu kaum muslim itu dari perang Bani Mustalik di Muraisi. Jadi pada tahun 6 Hijriah sepulang rombongan kaum muslimin dari perang Bani Mustalik di Muraisi. Di sanalah para penyebar berita dusta mengatakan kebohongan terkait Bunda Aisyah. Sampai akhirnya Allah membebaskan Bunda Aisyah dari kebohongan yang mereka katakan. Jadi ceritanya itu teman-teman semuanya, ketika hendak pergi menyerang Bani Mustalik, Nabi SAW itu mengundi para istri beliau. Ini kebiasaan Rasulnya Masya Allah luar biasa ya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau beliau mau perang, beliau itu mengundi siapa istri yang nanti menemani beliau perang. Ya. Kalau nanti bisa namanya keluar Bunda Aisyah, maka Bunda Aisyah menemani beliau. Ini untuk menjaga agar tidak ada kecemburuan dan tidak ada agar ada keadilan gitu. Kalau para ummahatul mukminin, masya Allah ya teman-teman ya, mereka berebutan nemenin Rasul perang. Kalau kita mungkin disuruh, diajak sama suaminya perang, mikir-mikir dulu, entar dulu gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kalau mereka mah masya Allah mereka tuh berlomba-lomba ingin ikut kepada Rasul ikut Rasul perang, tapi nggak bisa dibawa semuanya 99-nya. Makanya biasanya Rasul tuh mengundi siapa yang ikut menemani Rasulullah ketika perang. Nah, ketika perang di Bani Mustalik itu yang menang undiannya adalah Bunda Aisyah. Ya, jadi lalu Bunda Aisyah mendampingi Rasulullah dengan senang dan bahagia. Padahal nemenin perang loh teman-teman, masya Allah. Bukan diajak jalan-jalan, suruh perang gitu ya. Tapi beliau bahagia menemani Rasulullah gitu untuk perang dengan Bani Mustalik. Ya, akhirnya sampai akhirnya Rasul itu pulang pulang dari peperangan itu dengan membawa kemenangan ya, dan rombongan juga mempercepat perjalanan pulangnya menuju Madinah karena sudah menang gitu, bahagia gitu, udah senang menang. Nah, di tengah perjalanan di dekat Madinah itu pasukan itu istirahat dan bermalam untuk sesaat. Nah, setelah itu ada pengumuman untuk meneruskan perjalanan. Mereka itu, nah ketika berangkat, mereka tuh nggak berpikir bahwa Bunda Aisyah tertinggal di tempat mereka istirahat itu. Bunda Aisyah itu kan kalau dalam sejarah sirah-sirah itu disampaikan badannya kecil ya. Jadi tanduk yang dibawa untuk apa bawa Bunda Aisyah itu nggak berasa, nggak adanya Bunda Aisyah itu nggak berasa gitu. Dan mereka nggak ada yang berani untuk melihat dalamnya tanduk itu. Dipikirnya mereka itu apa Bunda Aisyah itu ada di dalam tanduk itu, ternyata nggak ada gitu. Tidak ada di dalam tanduknya itu. Gitu. Nah, Rasulullah SAW kan bingung ya, cemas gitu pada pagi harinya. Jadi disuruh sebagian orang itu menyusuri kembali jalan untuk mencari wanita mulia itu, mencari Bunda Aisyah gitu kan. Nah, sampai akhirnya tampaklah dari kejauhan eh, Bunda Aisyah ada unta yang dituntun oleh seorang laki-laki yang namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Ya. Dan di situ Bunda Aisyah itu lagi naik itunya, lagi naik unta itu. Sofwannya itu di bawah nuntun ontanya itu, nuntun ontanya itu. Jadi kebayang ya, dari jauh kelihatan Bunda Aisyah di atas onta, Sofwannya di bawah nuntun ontanya itu. Nah, Nabi kan senang tuh ya, Nabi SAW tuh senang karena menemukan Aisyah dalam keadaan selamat gitu. Dan mendengar penuturannya kenapa sampai ia tertinggal. Jadi Nabi sama sekali tidak mengingkari apapun dari kisahnya itu gitu. Jadi Aisyah tuh menceritakan, aku pergi untuk satu keperluanku, ya.
ingin buang hajat. Jadi Bunda Aisyah tuh ingin buang hajat. Nah, aku pergi ke satu keperluanku sebelum rombongan diberitahu untuk meneruskan perjalanan. Jadi ketika istirahat itu, Bunda Aisyah itu ada keperluan untuk buang hajat. Nah, saat itu Bunda Aisyah mengenakan kalung, kalung apa namanya, kalung merjan Zofar itu dari Yaman gitu ya. Nah, ternyata kalungnya lepas, kalungnya lepas. Lalu Bunda Aisyah kembali karena melihat apa meraba-raba dadanya itu kalungnya nggak ada di lehernya gitu. Akhirnya beliau kembali mencari kalungnya itu gitu. Cukup lama. Dan ternyata rombongan sudah berangkat duluan gitu kan, meninggalkan beliau yang sedang kehilangan kalungnya itu. Aku terus menerus mencari sampai akhirnya aku menemukannya. Nah, ketika menemukannya, baru tersadar kalau beliau sudah tertinggal dari rombongan gitu. Seperti itu. Nah, orang-orang yang memanggul sekedup itu, memanggul apa tandunya Bunda Aisyah itu mengira Bunda Aisyah itu ada di dalam tenda itu, apa tandunya itu. Ternyata kan nggak ada. Gitu kan, karena kan beliau ringan, tadi dikatakan ringan ya. Seperti itu. Nah, setelah itu aku kembali ke tempat peristirahatan rombongan. Tapi udah nggak ada satu orang pun di sana. Aku pun akhirnya melirikan jilbabku, lalu aku tidur di tempat peristirahatanku. Dia tidur di situ. Karena aku pikir mereka akan mencariku, sehingga mereka akan kembali lagi kemari gitu. Jadi Bunda Aisyahnya balik lagi ke tempat peristirahatannya, berharap ada orang yang kembali ke sana gitu. Nah, ternyata tam, eh, tam- apa ada Sofwan bin Mu'attal As-Sulami ya, yang memang dia ditugaskan oleh Rasulullah sebagai tim ini apa tuh tim sweeping ya, tim sweeping. Jadi dia punya tugas tuh apa untuk sweeping gitu. Kalau misalnya apa tim sweeping, dan dia kaget ketika melihat Bunda Aisyah itu ada di situ gitu. Iya boleh. Nah, Tapi ketika sini dulu. ketika melihat Bunda Aisyah, Sofwan tuh mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Istri Rasulullah SAW dia bilang gitu. Apa yang membuat kita tinggal dari rombongan? Semoga Allah merahmatimu gitu. Itu yang diucapkan oleh Sofwan kepada Bunda Bunda Aisyah. Aku nggak menjawab kata-katanya Sofwan, kata kata Bunda Aisyah. Setelah itu Sofwan mendekatkan untanya lalu berkata naiklah gitu. Dan Sofwan itu mundur, mundur menjauh dariku. Lalu aku naik. Lalu setelah itu ia meraih kepala unta. Jadi memang Sofwan tuh tahu karena ini adalah istrinya Rasulullah, Ummahatul Mukminin, maka beliau pun memperlakukannya dengan hati-hati dan arti tidak apa dalam arti itu jaga jarak gitu. Ketika beliau mempersilakan Bunda Aisyah naik ke ontanya itu, Sofwan mundur menjaga jarak. Lalu ketika Bunda Aisyah sudah naik ke ontanya, baru Sofwan menuntun ontanya itu seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya udah tuh. Aisyah kan udah ceritain semua ke Rasulullah SAW apa yang beliau alami, dan Rasulullah tuh mempercayai itu gitu ya, sampai akhirnya sudah kan udah selesai apa akhirnya Aisyah kan tidur di kasurnya di Madinah itu dengan tenang. Ternyata teman-teman di luar sana Madinah nggak tertidur ya, karena ada sekelompok orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik ya, Abdullah bin Ubay bin Salul yang selalu merasa dengki kepada Nabi SAW dan gak pernah berhenti melancarkan tipu daya kepada Rasulullah SAW, merekayasa kejadian ini, gitu. Membumbu-bumbuinya dengan berbagai bentuk kebohongan untuk melampiaskan kedengkian mereka. Jadi tuh dibuatlah cerita yang sebenarnya kan nggak ada masalah apa-apa, nggak ada apa-apa antara Bunda Aisyah dan Sofwan ya, karena itu kan memang nggak apa kontrolnya memang tertinggal dan ketemu, dan nggak ada yang dilakukan apa-apa. Kalau sepanjang jalan pun mereka tidak ngobrol, tidak ada komunikasi sama sekali antara Sofwan dan Bunda Aisyah gitu, tidak ada, karena semua saling menjaga karena Allah. Tapi itu orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu menggunakan itu sebagai senjata mereka untuk membuat sedih Rasulullah SAW. Nah, itu berita dusta itu tersebar teman-teman semuanya di Madinah, tersebar. Jadi ke semua perkampungan Madinah gitu. Bahkan sejumlah kaum muslimin juga ikut-ikutan mengulang dan menyebarkan berita ini. Nah, ini pelajaran buat kita teman-teman semua, hikmah buat kita nanti ya. Jangan jadi kompor. Nah, kata abahnya jangan jadi kompor.
Apalagi kalau yang menyebarkan itu adalah orang yang nggak terpercaya. Makanya teman-teman semuanya di era zaman sekarang, ini kisahnya Bunda Aisyah itu bisa menjadi perhatian besar buat kita semuanya untuk hati-hati dalam menyebarkan suatu berita, gitu ya. Apalagi kalau nggak jelas apa namanya kebenarannya gitu. Akhirnya tuh apa namanya sampai jadi semuanya tuh ikut-ikutan. Nggak cuma awalnya orang-orang Yahudi saja sama orang-orang munafik yang menyebarkan itu, tapi akhirnya karena sampai ke orang muslimin juga nggak sadar ikut menyebarkan. Makanya makanya ya Allah, kita ini ujian buat kita ya. Bagaimana kita bisa senantiasa menjaga lisan kita, ya karena nggak ada yang bisa menjamin itu. Seperti itu. Nah, berita dusta ini akhirnya sampai ke Rasulullah SAW dan sampai ke Abu Bakar dan Ummu Ruman. Ummu Ruman itu adalah ibunya Bunda Aisyah ya. Berita ini menjadi tamparan keras bagi mereka karena semua orang membicarakan tentang Bunda Aisyah tentang tentang jadi yang berita dusta yang disebarkan adalah tentang Bunda Aisyah itu bermain dengan Sofwan gitu. Itu kan tuduhan keji ya, tuduhan keji. Pada apa bagaimana mereka membuat cerita seakan-akan tuh eh, ya itu apa Aisyah sengaja tertinggal agar bisa berduaan dengan gitu dengan Sofwan dan sebagainya. Jadi itu berita yang mereka sebarkan gitu teman-teman. Gitu. Itu sampai ke telinganya Rasulullah dan ke telinganya Abu Bakar gitu. Tapi mereka nggak bisa menemui Aisyah saat itu. Kenapa? Karena Aisyah itu sejak pulang dari Bani Mustalik beliau jatuh sakit yang lumayan parah. Jadi nggak ada yang jadi kalau Bunda Aisyah itu di luar sana lagi banyak menggosipkan beliau karena beliau sakit. Beliau tidak dengar tentang hal itu. Dia di rumah gitu ya, di rumah tidak mendengar hal itu. Sedikit pun dia nggak mendengar itu. Tapi dia merasa aneh. Bunda Aisyah kok merasa aneh dengan perubahan sikapnya Rasulullah SAW, ya. Jadi Rasulullah setelah jadi kan Rasulullah itu tidak marah sama Bunda Aisyah, tapi juga tampak tidak ramah gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya Bunda Aisyah sakit tuh Rasulullah tuh mengumumnya gitu ya, memperlakukannya dengan lembut gitu kan, mencurahkan kasih sayangnya. Tapi ini Rasulullah sama sekali tidak melakukan hal itu gitu. Makanya Bunda Aisyah bingung ini ada apa gitu ya. Walaupun Rasulullah setiap hari datang apa melewati rumah Bunda Aisyah gitu kan, seperti itu. Bahkan sampai Bakar sendiri pun tidak banyak tidak bicara apa-apa. Bakar ayahnya Aisyah itu diam dia mereka tuh tidak ada semuanya tanpa diam seperti itu ya. Ya tapi Aisyah tuh bingung ini ada apa dengan semua tapi beliau sendiri tidak tahu ada berita besar di luar sana yang sedang memfitnah beliau. Lalu Aisyah berkata, sampai ketika aku merasa sedih, aku lalu lantas berkata apa pada Rasulullah SAW itu ya. Wahai Rasulullah, kata Bunda Aisyah, andai saja engkau mengizinkan aku pindah ke rumah ibuku, lihat ibuku yang merawatku. Lalu Rasul menjawab tidak apa-apa gitu. Jadi Rasul mengizinkan Bunda Aisyah akhirnya tinggal di rumahnya Abu Bakar, dirawat oleh ibunya Ummu Ruman. Akhirnya eh, Bunda Aisyah pindah ke rumah ibunya tanpa mengetahui sedikit pun berita yang menyebar itu, yang hadisul ifki tadi ya. Nah, setelah aku sembuh dari sakitku setelah 20 setelah 20 malam sekian gitu ya. Bunda Aisyah tuh pergi suatu malam untuk keperluan gitu ya, buang hajat bersama Ummu Mistoh binti Abu Ruhum bin Al Muthalib bin Abi Mahnaf. Jadi ibunya itu adalah anak perempuan dari Sakhr bin Amir bin Ka'ab gitu ya, bibinya Abu Bakar. Jadi ini beliau adalah sepupunya Aisyah gitu. Nah, demi Allah kata Bunda Aisyah, ketika ia berjalan bersamaku, lalu tiba-tiba ia tergelincir karena tersangkut pakaiannya. Kemudian mengucapkan, celakalah Mistoh gitu. Seperti itu. Lalu aku berkata, buruk sekali kata-katamu. Patutkah engkau mencela seorang yang terserta dalam perang Badar? Ia berkata, kamu ini bagaimana? Apa kamu tidak mendengar berita yang menyebar wahai putri Abu Bakar gitu? Aku berkata, berita apa memangnya? Kata Bunda Aisyah. Umum Mistoh kemudian
menyampaikan kata-kata yang disebarkan para penyebar berita dusta itu. Ya. Nah, Bunda Aisyah ketika mendengar itu, demi Allah kata Bunda Aisyah, aku tidak jadi buang hajat, lalu aku kembali pulang. Aku terus menangis sampai terus aku berpikir tangisan akan memecahkan jantungku. Aku langsung berkata kepada ibuku, semoga Allah mengampunimu. Orang-orang membicarakan berita seperti itu, tapi engkau tidak menyampaikan sedikit pun tentang hal ini kepadaku gitu. Dia ngomong sama ibunya seperti itu. Lalu Ummu Ruman berkata, putriku, tenangkan dirimu. Demi Allah, jangan sekali ada wanita cantik milik seorang suami yang mencintainya dan ia punya banyak madu, melainkan madu-madunya dan banyak orang lainnya yang pasti mencibir dan membicarakan aibnya. Gitu. Jadi ibunya berusaha menenangkan Bunda Aisyah gitu. Aisyah tuh nggak bisa tidur, matanya terus nangisan, tidak pernah berhenti gitu ya. Nah di tempat yang lain, tuh Nabi SAW juga merasakan seperti yang dirasakan Aisyah. Hati Nabi itu berkata bahwa Aisyah ini menjadi korban tuduhan zolim. Jadi apa? Beliau akhirnya itu berdiri di hadapan orang-orang menyampaikan khotbahnya. Aisyah sama sekali nggak mengenai hal ini. Beliau memuja dan memuji Allah. Rasul memuja dan memuji Allah ya. Lalu Rasul berkata di dalam khutbahnya itu, wahai manusia, kenapa ada orang-orang yang menyakiti keluargaku dan mengatakan tentang mereka secara tidak benar, kata Rasulullah. Demi Allah, aku hanya mengetahui yang baik-baik dari keluargaku. Orang-orang menyebut satu nama yang aku hanya mengetahui yang baik-baik darinya. Ia pun tidak pernah masuk menemui keluargaku selain bersamaku. Gitu. Jadi itu Rasul ingin menjelaskan kepada mereka gitu bahwa Bunda Aisyah itu jangankan berduaan sama laki-laki lain gitu. Sama keluarganya aja nggak pernah beliau berduaan kecuali ada Rasul di sisi gitu ya. Nah hati kaum muslim itu seperti seperti apa ya sedih gitu karena merasa iba kepada Rasulullah SAW gitu dalam menghadapi ujian ini ya seperti itu. Jadi mereka tuh pengen balas dendam gitu, maksudnya pengen balas orang-orang Yahudi dan orang munafik itu kan gitu. Tapi ya itu ya akhirnya Aisyah menuliskan kisahnya ini. Setelah itu Rasulullah SAW tuh turun dari mimbar kemudian masuk ke kediamanku. Rasulullah SAW kemudian memanggil Ali bin Abu Thalib dan Usama bin Zaid kala wahyu tidak kunjung. Jadi Rasul juga tidak bisa melakukan apa-apa karena Rasul tuh apa namanya beliau yakin bahwa Aisyah tidak melakukan apa-apa. Tapi beliau bingung bagaimana cara beliau untuk menyampaikan pada orang lain gitu bahwa bahwa Bunda Aisyah tidak melakukan hal-hal yang mereka sebarkan itu seperti itu gitu ya. Lalu Usama mengatakan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia itu keluargamu. Kami hanya mengetahui yang baik-baik tentangnya. Berita ini bohong dan dusta. Jadi ada sebagian orang yang karena sudah kenal dengan Bunda Aisyah, membela Bunda Aisyah gitu kan, meyakinkan bahwa Bunda Aisyah itu orang yang baik gitu dan nggak mungkin melakukan hal yang keji seperti itu. Ya. Nah, sementara kalau Ali berkata, wahai Rasulullah, masih banyak wanita selain dia. Kau bisa saja mencari penggantinya. Tanyakan pada budak konde itu. Dia pasti bertajur kepadamu gitu. Lalu aku memanggil Bariroh gitu ya. Bertanya kepada Bariroh tentang apa. Lalu Ali mengatakan, dia berkatalah dengan jujur kepada Rasulullah SAW. Gitu. Nah, Bariroh, ini budaknya Rasulullah ya, budak wanita ya. Itu berkata, demi Allah, aku sedikit pun tidak melihat hal tercela pada Aisyah gitu ya. Hanya saja aku pernah membuat adonan, lalu aku menyuruhnya menjaga adonan itu, namun dia justru tertidur hingga kambing datang dan makan adonan itu. Itu aja yang kelalaian yang Bunda Aisyah lakukan, tidak ada yang lain gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya Rasulullah kembali ke kediamannya Abu Bakar. Nah, Aisyah kan ada di rumahnya Abu Bakar ya, lagi menangis karena apa namanya? Jadi semuanya itu menangis saja, hanya bisa diam dan menangis. Menghadapi kisah ini karena kan sudah tersebar kemana-mana gitu ya. Nah, nah untuk pertama kalinya sejak menyebarnya berita dusta itu, Nabi SAW tuh duduk dan berbicara kepada Aisyah kan, wahai Aisyah, kau tentu sudah mendengar omongan banyak orang. Jika engkau terbebas dari tuduhan itu, Allah pasti akan membebaskanmu. Dan jika engkau telah melakukan suatu dosa seperti yang dibicarakan orang-orang,
maka bertobatlah kepada Allah karena Allah menerima tobat hamba-hambanya gitu. Nah, setelah Nabi SAW mengucapkan kata-kata itu, Aisyah tuh langsung apa namanya tuh eh apa ya, kaget gitu dengan apa yang Rasul ucapkan itu. Kaget gitu. Kok Rasul ngomong seperti itu gitu. Lalu dia menoleh pada kedua orang tuanya, kepada Abu Bakar dan kepada Ummu Ruman. Tapi keduanya juga diam gitu, diam gitu. Sampai Aisyah mengatakan, apakah engkau berdua tidak menjawab kata-kata Rasulullah gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya se, level Abu Bakar pun mengatakan, demi Allah kami tidak tahu apa yang harus kami katakan kepada Rasulullah gitu. Itu Bunda Aisyah tuh nangis apa nangis gitu ya. Dan beliau mengatakan dengan tegas, Bunda Aisyah mengatakan dengan tegas, demi Allah aku tidak akan bertobat kepada Allah dari apa yang telah mereka sebutkan itu. Demi Allah, aku tahu jika aku mengakui apa yang dikatakan orang-orang, padahal Allah tahu bahwa aku terbebas dari semua tudingan itu. Tentu aku mengatakan sesuatu yang tidak terjadi. Dan jika aku mengingkari apa yang mereka katakan, tentu kan tidak percaya kepadaku. Seperti itu. Akhirnya Bunda Aisyah mencoba mengingat nama Nabi Yakub ya untuk menunjukkan kesabarannya. Dan beliau mengatakan bahwa tapi aku akan mengatakan seperti yang dikatakan ayahnya Yusuf. Maka kesabaran yang baik itu adalah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan itu. Yusuf ayat 18 ya. Lalu Aisyah kembali ke kamarnya dan dia tidur di kasurnya. Gitu. Sampai akhirnya apa namanya datang wahyunya Allah. Allah menurunkan ayatnya ya surat An-Nur yang Allah menciptakan di surat An-Nur itu ya teman-teman semua teman-teman baca di surat An-Nur ayat 11 sampai 19 teman-teman buka ya, yang intinya itu bagaimana Allah apa namanya membela Bunda Aisyah gitu, membela Bunda Aisyah ya. Jadi Allah marah gitu kepada orang-orang yang membawa berita bohong ya, berita bohong. Dan setiap orang kata Allah itu akan mendapatkan balasannya dari apa yang mereka perbuat kata Allah itu. Ya. Jadi itu kalau teman-teman baca ya, ini adalah pembelaan Allah terhadap Bunda Aisyah gitu, bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar seperti itu. Dan Allah pun juga surat An-Nur ayat 4, surat An-Nur ayat 4. Jadi kan turun surat An-Nur di surat An-Nur ayat 11 sampai 19. Itu kan tentang pembelaan Allah kepada Bunda Aisyah. Lalu di surat An-Nur ayat 4 itu Allah juga menurunkan firman-Nya tentang memerintahkan menghukum cambuk orang-orang yang menuduh zina gitu. Jadi kata Allah apa namanya? Allah mengatakan bahwa orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka dengan 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itu orang-orang yang fasik. Ya, Maha Allah yang Maha Agung. Jadi teman-teman semuanya, kisah hadisul ifki itu berakhir dengan turunnya surat An-Nur ayat 11 sampai 19. Nanti teman-teman buka ya. Karena ini kalau saya baca panjang banget. Surat An-Nur ayat 11 sampai 19 dan juga surat An-Nur ayat 4. Disitulah datang pertolongan Allah bagi Bunda Aisyah terhadap fitnahnya orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Nah, ini juga teman-teman jadi hikmah buat kita semua. Bagaimana di zaman sekarang ini ketika banyak fitnah yang tersebar, ketika ada misalnya seseorang yang dia nggak melakukan suatu hal yang buruk tapi difitnah dengan melakukan hal yang buruk, maka yakinlah bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan untuknya gitu. Allah tidak akan tinggal diam sebagaimana Allah menolong Bunda Aisyah gitu ya. Seperti itu. Sampai sini dulu ya, karena sudah jam 20.38.
Nanti diteruskan lagi. Ini panjang banget lagi saya Bunda Aisyah masih banyak. Jadi untuk hari malam ini teman-teman semuanya, tadi kisah tentang Bunda Aisyah bersama dengan eh, para istri-istrinya Rasulullah, ya, bagaimana kita bisa mengambil hikmah tentang fitrah seorang wanita yang dia berusaha membingkai rasa cemburunya dengan keimanan gitu ya. Akhirnya eh, Bunda Aisyah memilih Rasul tinggal bersama Rasulullah dan istri-istrinya Rasulullah dalam keimanan ya setelah Allah tegur itu ya. Lalu yang kedua, kisahnya Bunda Aisyah dalam hadisul ifki tadi itu juga menjadikan pelajaran buat kita semuanya tadi ya, bahwa kita tidak boleh asal menyebarkan berita ya, berita-berita itu ya. Bisa bahkan di situ Allah sampai menurunkan ayat 4 tentang orang-orang yang menuduh orang-orang yang berzina itu dengan didera 80 kali dera gitu ya. Itu menunjukkan bahwa itu suatu hal yang tidak sepele teman-teman semua. Tidak, bukan satu hal yang main-main gitu ya. Maksudnya dalam hal menyebarkan berita-berita dusta itu. Dan yang apa? Yang ujungnya tadi, Masya Allah gitu ya. Kita lihat di situ bahwa bagaimana Bunda Aisyah berusaha mempertahankan apa namanya kebenaran itu walaupun belum apa ya, kalau Rasulullah itu kan dalam kondisi diam diam karena di satu sisi beliau percaya bahwa Bunda Aisyah itu tidak melakukan hal itu, tapi di satu sisi karena terlalu banyaknya berita yang disebarkan akhirnya Rasulullah hanya bisa diam gitu kan ya. Gitu juga Abu Bakar gitu. Abu Bakar pun memilih untuk diam gitu karena juga belum mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Nah, ini jadi hikmah juga teman-teman buat kita semua, hikmah buat kita bahwa ketika ada suatu masalah, ada suatu hal yang apa ya, eh, suatu berita, kalau belum diketahui kebenarannya, maka diam itu lebih baik untuk kita lakukan dibandingkan kita bersuara tapi belum diketahui kebenarannya yang seperti apa gitu ya. Itu ya. Dan tadi yang terakhir, Masya Allah, bagaimana Allah membela langsung Bunda Aisyah ya dari orang-orang munafik dan orang Yahudi itu dengan menurunkan surat An-Nur ayat 11 sampai 19. Ya, ini jadi hikmah nih buat kita semuanya nih, tentang kisah hadisul ifki ini ya. Sampai situ dulu ya. Nanti insya Allah 2 pekan lagi kita teruskan kelanjutan dari kisah Bunda Aisyah. Karena memang Bunda Aisyah itu paling banyak kisahnya di dalam hadis-hadis di dalam Al-Quran itu. Insya Allah itu al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin, yang benar dari Allah, janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu akan kebenaran itu. Silakan saya kembalikan ke Mbak Yuli. Jazahillah khairat Uma atas penyampaian tentang kisah Bunda Aisyah malam ini. Dibantu Kak Sofia ya, Kak Sofia boleh dilanjut. Tanya jawab dulu kali ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah ingin bertanya malam ini. Terima kasih. Ya, aku lanjutkan ya. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum teman-teman. Tadi aku terlambat masuknya. Jadi, buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Waktu dipersilahkan. Kak Afifah, silahkan Kak Afifah dulu. Boleh dibuka? Oh, udah. Kameranya udah dibuka. Silahkan Kak Afifah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, sebenarnya ini lebih ke sharing ya ya. Ini kan kita bahas Aisyah juga, ada tentang fitnahnya ya. Qadarullah kan saya ini sebagai pembina ya, pembimbing di sebuah komunitas ya Terus belum lama ini qadarullah terjadi yang namanya pelecehan seksual di majelis kami gitu udah 2 kali. Pertama itu dengan pemateri sebelumnya gitu ya. Eh, Terus yang kedua itu oleh saya itu udah 2 kali. Qadarullah nggak terekam dan nggak ter pokoknya nggak ada datanya lah gitu. Tapi memang sudah kejadian 2 kali. Terus qadarullah founder kita ini ternyata diteror gitu sama orang. Nah, saya sebagai pembina ini bingung ya Umaya karena
saya sebagai pembimbing tuh kita jaraknya beda jauh gitu. Saya di Bekasi, sedangkan yang saya bimbing itu foundernya itu ada di Surabaya gitu. Nah, dia diteror abis-abisan gitu, Umah. Nah, sampai mentalnya hancur, sampai dia pingsan. Dan qadarullah hari ini saya dapat info eh, ada dia ini pelakunya ini menyuruh seseorang pria datang ke tempat kerjanya dan melakukan kekerasan sampai pingsan gitu. Nah, menurut Uma gitu ya, apa yang harus saya lakukan sebagai pembina dalam sebuah komunitas dan saya jujur nggak ridho anak didik saya diperlakukan seperti ini. Difitnahnya sampai wajahnya itu dirubah Uma, dirubah pakai AI, wajahnya dirubah pakai AI dengan pakaian yang tidak senonoh dan nomornya itu juga disebarluaskan gitu di sebuah aplikasi kepada pria-pria yang berhidung belang lah seperti itu. Kira-kira ada masukan nggak, ada nasihat nggak, apa yang saya harus lakukan gitu sebagai pembimbing gitu untuk melindungi anak bina saya dan komunitas saya ini agar bisa terus berjalan dakwahnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini. Jazakallah khairan Kak Afifah untuk sharingnya. Uma mau langsung dijawab ya? Mbak Afifa, Afwan. Jadi ini maksudnya Mbak Afifa itu di fit, eh, eh, komunitas Mbak Afifa itu difitnah gitu maksudnya. Iya, eh, bukan difitnah sih sebenarnya apa ya. Jadi ada Allah malam ya kita nih masih cari pelaku kan kita nggak boleh ngefitnah ya. Nah, Masih mendeteksi lah gitu jejak-jejak digitalnya dia gitu. mm, Jadi memang ada seseorang yang nggak suka sama founder kami, entah itu di dunia nyatanya dia atau di luar dari online yang pernah menjadi admin karena sakit hati sama perilakunya si founder ini, nggak terima misalnya gitu, dan akhirnya ingin menjatuhkan karena dia tahu dia punya komunitas yang aktif yang saya bina gitu ya. mm, Karena memang sudah ketahuan satu pelakunya, anak kelas 9 SMP dibayar 200.000. mm. Nah, saya curiga kemarin itu kajian kami itu dilecehkan dengan ada hadirnya eh, video alat kelamin laki-laki dalam kajian kami. Ya, Sudah di saya udah 2 kali dan di satu pemateri itu durasinya lumayan lama, tapi qadarullah nggak ke foto Itu atau video. mm. sebenarnya bisa jadi itu umum deh Apa orang yang itu. harus saya lakukan untuk minta keadilannya biar tidak terjadi? Jadi itu kasusnya itu lagi kajian, terus ada masuk apa namanya kayak gambar-gambar yang Pakai tidak. nama perempuan. Oh, Pelakunya pakai nama perempuan. Karena kajian dan komunitas yang saya bina udah benar-benar saya tutup untuk benar-benar akhwat semua. Bahkan membernya itu kita suruh foto. online ya, ngadain kajian online, terus apa di tengah kajian itu muncul gitu ya, muncul itulah suatu hal yang tidak seharusnya gitu. Eh, karena dia itu apa terbuka untuk umum, waktu itu kami kan karena kami kan nggak berpikir macam-macam ya, terbuka untuk umum makanya siapapun bisa masuk ke dalam situ gitu. Nah, tapi ya kami itu tidak tidak apa ya, tidak menuju ke satu orang atau dua orang, tidak. Hanya berpikir ya mungkin memang ada orang-orang yang pertama mungkin dia adalah orang yang tidak suka dengan adanya kajian-kajian keislaman. Akhirnya dia melakukan seperti itu. Itu pandangan kami ya. Yang kedua atau mungkin yang kedua atau mungkin memang dia sebenarnya tuh nggak peduli dengan kajian keislaman atau tidak kajian keislaman. Yang penting bagaimana dia bisa memuaskan dirinya ketika orang-orang tuh pada panik gitu loh. Ini yang kedua. Jadi kalau yang pertama pandangan kami yang pikiran kami waktu itu ya, mungkin mungkin nih orang ini melakukan ini karena memang dia nggak suka dengan kajian keislaman gitu. Akhirnya dia mengacaukan dengan cara itu. Atau pandangan kami yang kedua itu mungkin bisa jadi dia tuh adalah orang iseng yang dia random aja, random gitu, random dia masuk ke suatu kajian dan dia senang ketika dia melihat reaksi orang-orang tuh pada kaget gitu. Kan dia kan munculin hal-hal yang nggak senonoh ya gitu. Jadi dia tuh senang gitu. Atau ada orang yang kayak gitu juga, ada orang yang punya penyakit kayak gitu. Seperti itu. Akhirnya
kami sih kalau dari kami saat itu waktu itu ya, waktu kami itu tidak mencari tahu siapa yang mengirimkan itu, tidak kami tidak cari tahu karena pernah sekali dua kali kalau nggak salah kejadiannya. Fetish, Nah, hah? namanya fetish. Iya. Nah, akhirnya kami buat sistem. Jadi kami nggak memusingkan apa namanya si orang yang ngacauin, dalam tanda kutip ya, ngacauin itu, tapi kami buat sistem yang lebih lebih selektif gitu untuk memfilter orang-orang yang masuk dalam kajian-kajian kami gitu. Jadi misalnya apa namanya mereka daftar dulu gitu orang itu ke admin, nanti kalau namanya udah ada di daftar admin baru bisa di accept gitu ya, jadi nggak, jadi hostnya itu, jadi kalau setiap orang yang masuk ke dalam apa Zoom itu menunggu di apa namanya itu diterima dulu sama hostnya gitu misalnya seperti itu. Terus ini waktu itu kami hanya berpikir seperti itu aja sih, makanya tapi ini mungkin bisa jadi, saya nggak tahu sih nih Mbak Viva, kalau untuk kasusnya Mbak Viva ini saya nggak tahu apakah memang ada orang per orang yang memang dituju khusus dalam hal ini, atau memang seperti kami kejadiannya kami tidak tahu. Tapi yang pasti kita kalau memang mau dicari tahu, diusut gitu ya, silakan dicari tahu kebenarannya. Jadi jangan, maksudnya jangan jangan langsung apa namanya itu menuduh si A, si B, si C gitu ya misalnya. Tapi cari dulu, tahu dulu sampai kebenarannya tuh sampai di mana, siapa yang melakukan itu, dan kita nggak boleh terpancing emosi. Kenapa? Agar energi kita tuh nggak habis dengan orang itu gitu, seperti itu. Yang tapi yang paling efektif adalah bagaimana kita mencari solusi agar dia nggak lagi melakukan hal itu dalam kajian-kajian kita. Yang itu yang kita antisipasi gitu. Dan alhamdulillah kalau waktu kami itu setelah kami selektif, setelah kami perketat gitu ya, dan sampai nggak ada yang boleh masuk kecuali memang hostnya yang memasukkan itu, maka ya alhamdulillah tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi ya itu Mbak. Itu sih mudah-mudahan sharing ini ya bisa menjadi apa ya, maksudnya alternatif pilihan gitu ya, pandangan. Tapi kalau Mbak Viva pengen cari tahu siapa yang melakukan itu ya nggak apa-apa juga. Cuma ya harus siap energinya habis di situ. Dan kalau menurut saya itu nggak efisien. Kalau kita dalam satu hal komunitas kebaikan ya, hal-hal seperti itu jangan jangan banyak menyita waktu kita gitu, karena banyak PR-PR kebaikan lain yang harus kita kerjakan. Seperti yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengantisipasi agar dia tidak masuk lagi ke kajian kita dengan mengulang keburukan itu. Itu yang paling penting buat saya ya, walau alam bisawab. Izin menambahkan boleh, Uma? Silakan Mbak ya. Mungkin sedikit merangkum aja ya. Mungkin kalau yang disampaikan adalah ya kita memang tidak perlu fokus ke, maksudnya permasalahan itu kita lihat menjadi salah satu pengalaman juga buat kita apalagi sebagai pengurus komunitas gitu ya. Maksudnya buat pelajaran kita bagaimana kita membuat sistem yang lebih baik lagi ke depannya agar hal itu tidak terulang. Karena memang kalau seperti yang tadi Uma sampaikan, kalau kita fokus dengan masalah itu aja nanti ya benar, nanti energi kita akan habis aja di situ. Sedangkan masih banyak hal-hal yang lain yang kita bisa kerjakan gitu. Karena kalau kita mengusutkan itu kan pasti akan panjang ya runtutannya. Belum nanti setelah kita usut itu apakah nanti bisa selesai di saat itu juga, bisa berujung lebih panjang lagi permasalahannya. Kan kita nggak tahu ya. Itu sih paling Mbak Afifah. Semangat ya, semoga nggak terulang lagi di komunitas manapun, baik di komunitas Mbak Afifa atau mungkin teman-teman komunitas teman-teman yang lainnya yang juga mengelola komunitas. Mungkin juga buat pelajaran kita semua bahwa memang kita harus, apalagi di zaman sekarang ya, begitu banyak fitnah yang bisa ditimbulkan dan diciptakan melalui AI tadi. Gitu. Kita harus lebih eh, ngerti juga. Jadi kita jangan sampai kita ini gaptek ya, jangan sampai kita ini benar-benar nggak tahu tentang teknologi, kita nggak bisa membedakan mana yang benar maupun yang ciptaan AI itu tadi juga. Gitu sih paling buat teman-teman semuanya, buat saya juga.
Gitu. Terima kasih Uma penjelasannya. Semangat ya Mbak Afifa dan teman-teman semuanya. Di sini Kak Vivi masih bertanya nih di kolom chat. Kalau misalnya, kalau pelaku sudah main fisik ke form gimana Ustazah Mas? Om tuh Untuk Gimana Kak Vivi? iya, apa? Maksudnya bagaimana Mbak? Saya main fisik itu bagaimana? Jadi gini, Ustazah. Eh, jadi founder kami ini pernah koma 1,5 bulan. Ya, hilang begitu saja. Ternyata ya memang qadarullah ini dibuat sama seseorang gitu loh. Dia apa sih pokoknya mungkin beritanya nggak viral tapi udah ditanganin katanya sama kepolisian. Cuman yang ditangkap baru satu dan dua pelaku masih kabur. Dua pelaku ini masih kabur ya. Terus qadarullah pada saat kejadian itu saya baru tahu gitu ya dari kakaknya ngasih tahu kalau beliau koma gitu. Sehingga komunitas kami itu eh, diam gitu dari bulan Januari. Beliau koma dari bulan Ramadan sampai Syawal. Itu kami ikhtiar, saya sampai sebagai pembimbing juga ikhtiar gitu, sampai nanyain perkembangannya dan qadarullah ibunya pun drop sampai meninggal, qadarullah sampai meninggal dunia karena kasus ini. Ya, yang saya tahu sih ini kasus bermula dari orang nggak suka, tetangganya nggak suka sama bapaknya beliau, sehingga yang kena adalah anaknya. Anaknya yang disekap, diculik gitu. Ditemukan tidak sadarkan diri selama kurang lebih 3 hari lebih di rumah kosong gitu. Sampai koma 1,5, pokoknya udah 1 bulan lebih gitu ya. Terus akhirnya ibunya juga nggak terima gitu. Yang saya bingung sebenarnya ya, yang saya pengen banget cari tahu gitu ya. Ini keluarganya gimana gitu, ayahnya gimana gitu. Karena sampai saat ini beliau pun masih diteror, padahal beliau udah ganti nomor. Dan saya juga sering nyaranin gitu, ganti nomornya, abaikan peneror, ya blokir, ya kan, jangan dibaca, hapus, laporkan, jadi seperti itu. Kita fokus, stay fokus, ya ya itu terjadilah pelecehan itu. Nah, terus kan saya rubah sistemnya tuh, Ustazah. Media partner kami kan tadinya banyak ada 19. Nah, terus akhirnya saya pangkas tuh langsung pada saat itu. Saya bubarkan. Alhamdulillah aman, tidak ada kejadian lagi selama 1 pekan gitu. Karena memang kami ini saat mengadakan kajian memang hanya member dan yang sering ikut adalah para admin. Member di luar itu paling 1 2 gitu. Nah, setelah kita pangkas ya alhamdulillah nggak 1 pekan nggak ada, semoga nggak ada lagi kejadian tersebut. Dan pada saat kejadian yang pelecehan itu ya karena foundernya ini yang megang linknya. Nah, namanya kan perempuan saat itu ya, jadi di ACC saja gitu. Makanya itu pun saya rubah jadi pemateri yang megang link yang bisa menerima accept-nya gitu, pemateri gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu karena kan beliau dakwah ini, founder kami juga dakwah ini juga nggak didukung sama keluarga gitu, Ustazah. Jadi beliau sambil bekerja, makanya kebobolan deh tuh yang pelecehan itu 2 kali gitu. Setelah saya rubah sistemnya kan tidak, alhamdulillah ya Allah jaga gitu. Tapi ternyata eh qadarullah lagi eh orang ini nih, ya namanya orang dendam kali ya, Ustazah ya, hasad iri dengki itu kali ya sehingga membayar seseorang untuk mencelakai si founder ini gitu. Dan saya baru dapat info sore tadi itu beliau pingsan karena lagi kerja eh apa tuh dipukul sama laki-laki dari belakang sini sehingga pingsan gitu. Nah, ya kita kan dari jarak jauh ya bisa apa gitu. Makanya saya di sini sebenarnya diskusi mau tanya bisa nggak sih kalau kita punya saya sudah punya bukti screenshotan mereka itu bukan error lagi ya udah ngancem ya udah masuk kepada pidana ini bisa gitu. Saya tuh mau ikhtiar sebagai manusia ya bisa nggak sih gitu kita via viralin terus siapa tahu eh, Allah ngebantu ya terus nanti bisa ditangkap pelakunya jalur hukum dan dia bisa jerak gitu. Oh, iya.
seperti Kalau itu. kalau ini dari sisi hukum nih ya, karena saya anak hukum, Iya, kira-kira seperti eh, apa sih? Saya langsung kan, aja Mbak Viva dilaporkan aja ke kantor polisi. tapi kan terus pakai uang, Ustazah. Enggak, Kita, enggak pakai uang. Ini namanya kasus pidana. Jadi bukan perdata ya, kasus pidana. Jadi laporkan saja ke polisi apa semua yang apa yang namanya dia sudah apa dilakukan itu, bukti-bukti dan segala macamnya dilaporkan saja karena kalau saya dengar ceritanya ini dan ini udah ranahnya ranah hukum. betul, Nah, kita sebagai orang yang di negara hukum nggak bisa, maksudnya nggak bisa apa ya berjalan sendiri gitu, nah, tanpa hukum itu gitu. Walaupun kita ya kalau kita nggak usah ngebahas tentang penegak hukumnya lah ya, tapi karena kita di negara hukum maka kalau dengar ceritanya Mbak Afifah ini bisa dilaporkan saja ke polisi dalam kasus pidana, kasus pidana. Nanti kalau kasus pidana kan berarti nanti polisinya bisa mengusut gitu, mengusut menjadi pembuktian apakah benar semua yang di apa misalnya semua bukti mengarah ke si A misalnya seperti itu. Itu sih walau alam bisawab. baik, jazakumullah khairan katsiran, Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih Kak Afifa untuk sharingnya. Semoga Allah jaga komunitasnya dan Allah mudahkan eh, diberikan solusi dari musibah yang sedang terjadi. Amin. Dan semoga buat Kak Afifa sendiri selalu menjaga diri ya. Kita bisa membantu insya Allah dengan semampu kita, jangan sampai hilang diri. Benar. Terima kasih Kak Sofia, nasihatnya Iya, bagian Kak. sangat. Ini kita lanjutkan lagi pertanyaannya, Kak? Atau masih bisa Eh, dilanjutkan? Satu orang mungkin selain Kak Afifah jika masih ada yang ingin ditanyakan, pertanyaan singkat bisa disampaikan dulu sebelum kita tutup halakah kita malam ini. Iya. Silakan Ada teman-teman. dari teman-teman, Kak Reina mungkin? Ih, tahu aja. Silahkan, Disebut. Kak. Silakan Kak. Iya. Makin malam makin seru. Enggak sih. Ini lebih ke apa namanya? Sebatas apa sih kita harus misal nih ya, memang kan aku di dunia kantor gitu. Jadi biasalah kalau sesama wanita seperti ada aku ngerasa kayak ada persaingan gitu. Tapi buat saya tadinya sih ignore ya. Tapi kok seiring udah berjalan sampai mendekati 10 tahun gitu kerja 8 tahun kerja gitu. Nah, sampai di titik mana tuh saya istilahnya terzolimi lah. Sampai tadinya mau cuek aja gitu tapi apa perlu klarifikasi gitu ya diinformasikan gitu kok jadi ada yang miring gitu informasinya walaupun kok dipikir-pikir tadinya ignore aja tuh nggak mikirin karir gini kayak gini tapi kalau lama-lama jadi tertahan gitu untuk perkembangannya walaupun kita maksudnya udah usaha acara ini ABC kok nggak maju-maju nih gitu jadi ada lah yang istilahnya mengcover itulah menutupi jadi kalau sebenarnya sih sadar gitu jadi aku tuh nggak kelihatan gitu kayak orang di belakang layar lah karena emang udah biasa gitu kan di belakang layar ya maksudnya seperti itu terlihatnya. Nah di satu waktu sampai di mana ngerasa tuh kayak ada bukan ngerasa kayak ada ya memang ada difitnah lah. Nah apakah kemarin sih sampai di titik mana jadinya aku mengklarifikasi walaupun secara eksplisit tidak menunjuk seseorang tapi hanya mengklarifikasi saya mendengar ada info ini tolong di apa namanya diabaikan gak usah dibahas lagi pokoknya jadi sampai aku taruh gitu di grup lah gitu jadi baca panjang gitu. Nah itu sampai di titik
kemarin tuh sampai di titik udah jengah gitu. Tadinya sih sebenarnya udahlah gitu ya. Maksudnya jadi aku bisa doa apa aja nih, kan dizolimi gitu ya. Tadinya menikmati gitu. Tapi lama-lama udah dipikir-pikir apa namanya sempet lah ada yang gitu, sampai aku tuh bahasanya tuh sama teman-teman sekitar tuh ada yang gitu, sampai istilahnya kasarnya gitu ya, apa, ih bego, ih gitu, dibegoin gitu istilahnya, mau aja gitu, inilah apa, speak up lah apa gimana gitu. Nah sampai di titik kemarin itu memang menurut aku udah sampai apa namanya, udah menjelek-jelek, iya menjelekkan aku gitu untuk di sisi, kalau masih di sekitaran yang orang yang masih kenal aku ngerasa masih oke lah. Tapi ini udah istilahnya udah satu grup lah. Tiba-tiba ada isu miring seperti itu. Akhirnya buatlah istilahnya statement lah untuk ini diri. Tapi tadinya gitu, perlu nggak ya gitu. Sebenarnya tuh kita sampai sebatas apa sih? Tapi memang kalau dihitung-hitung ya sampai 8 tahun tuh kayak emang banyak juga ya ruginya gitu. Kalau akhirnya jadi menghitung-hitung sampailah di titik kemarin itu menanggapi gitu, ini kan. Karena udah, kalau menurut aku udah sampai batas yang jadi merugikan, melihat jadi pandangan orang jadi berbeda ke aku gitu. Kalau sampai aku diem aja. Jadi seberapa jauh. Nah, sedangkan kayak tadi ya Aisyah begitu diamnya, tapi kan memang ada orang yang berani speak up gitu. Ada dibela sama Rasulullah, tapi kan kalau di saya ini orang yang mau ngebela saya itu pada nggak berani. lebih tepatnya gitu, karena udah tahu nanti berefek ke dirinya juga gitu. Itu sih kayak gitu tuh, seperti itu. Kira-kira seberapa ininya lah gitu batasnya. Oke. Iya Mbak Rena. Tadi kalau kita lihat yang kisahnya Bunda Aisyah ya, yang hadisul ifki itu, ketika Bunda Aisyah mengetahui tentang berita itu, ya, sebagai seorang wanita kan beliau menangis ya, menangis gitu, karena fitrahnya perempuan, fitnahnya wanita itu, fitrahnya manusia itu, siapapun orangnya itu, ketika difitnah pasti akan sedih gitu ya, itu fitrah. Maksudnya nggak mungkin dia tuh yang cuek aja atau ketawa-ketawa atau bagaimana, nggak mungkin. Makanya di situ aja, sekali berbunda Aisyah aja ketika beliau mendengar bahwa di luar sana banyak berita dusta tentang dirinya gitu ya, bagaimana dia difitnah, maksudnya punya hubungan dengan laki-laki gitu ya, seperti itu. Apa namanya itu kan tujuannya zina. Jadi Bunda Aisyah itu dituduh zina. Bunda Aisyah dituduh zina gitu. Padahal dia tidak melakukan hal itu. Itu beliau menangis ya, menangis. Selain menangis, yang pertama beliau menangis, itu fitrah dan itu dibolehkan. Lalu yang kedua, beliau membela diri, gitu ya, mengatakan pada Rasulullah, gitu, mengatakan pada Rasulullah, beliau membela diri, meyakinkan Rasulullah bahwa beliau tidak melakukan hal itu, seperti itu. Lalu setelah beliau membela diri, kan itu belum ada reaksi apapun dari Rasulullah dan ayahnya ya. Udah beliau pergi ke kamarnya gitu ya, maksudnya tidak lagi berkata-kata, jadi beliau cuma mengatakan sekali, membela dirinya beliau, lalu beliau meninggalkan Rasul dan ayahnya ke kamarnya gitu, dan beliau menangis lagi di situ sampai akhirnya Allah menurunkan ayat yang membela dirinya. Nah berarti kalau di sini kan kayak kasusnya Mbak Reina itu kan, Masya Allah, ini dunia kerja tuh emang luar biasa ya, maksudnya kalau kita sama-sama tahu ya, yaitu ya ada orang-orang yang tulus sama kita, ada orang yang memang punya punya sesuatu gitu terhadap diri kita. Kalau Mbak Rena mau menangis, marah, dibolehkan gitu, dibolehkan. Itu fitrah.
Mbak Rena mau membela diri pun dibolehkan. Sebatas pembelaan dirinya itu adalah sebatas menjaga kehormatan agamanya Mbak Rena, menjaga kehormatan dirinya Mbak Rena gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah mengatakan yang kebenarannya, yang sebenarnya, terus ternyata apa namanya mereka tidak apa namanya itu tidak mempedulikan apa yang Mbak Rena sampaikan, ya sudah selesai. Sudah selesai di sini berarti kita ini berat nih Mbak, ini berat. Saya ngomong ini berat karena saya tahu banget rasanya, gitu ya maksudnya. Bagaimana akhirnya Mbak Rena mengajak diri Mbak Rena untuk fokus ke yang lain, gitu. Itu Pak, Pilih bahasa yang pilihannya dua untuk Mbak Rena. Kalau Mbak Rena sudah merasa nggak nyaman, benar-benar nggak nyaman di kantor itu, maka pilihannya teman-teman juga Mbak Rena istihoro, apa namanya bersabar dengan apa namanya dengan yang tadi dilakukan oleh temannya itu, atau Mbak Rena memilih tempat lain untuk Mbak Rena mengembangkan dirinya Mbak Rena. Ini ekstrim nih ya, ekstrim. Cuma tadi pilihannya cuma itu aja Mbak Rena boleh marah sewajarnya, boleh sedih sewajarnya, boleh membela diri Mbak Rena untuk menjaga kehormatan agama dan diri Mbak Rena. Kalau sudah membela diri tetap nggak ada yang mendengarkan, tetap nggak ada yang maksudnya ya maksudnya semuanya tidak ada yang memperbaiki lah gitu ya, nggak ada yang memperbaiki. Maka pilihannya terakhir adalah Mbak Rena memilih di antara dua. Mbak Rena bersabar di sana dengan semua yang terjadi, atau Mbak Rena memilih tempat lain yang lebih nyaman untuk Mbak Rena. Itu pilihannya. Nggak boleh terlalu lama di daerah abu-abu. Nggak boleh Mbak. Itu nggak baik secara keimanan dan nggak baik secara psikologis kita. Gitu. Jadi kalau pilihannya juga kalau memang mau bersabar, setelah Mbak Rena ngomong semuanya ya, setelah Mbak Rena speak up gitu ya, sudah menyatakan semuanya gitu, sudah menyatakan semuanya, tapi masih begitu juga kondisi kantornya, ya itu pilihannya dua, bersabar dengan Mbak Rena fokus ke yang lain, atau maksudnya bersabar sih, saya tetap di situ, bersabar tetap di situ dengan fokus yang ke yang lain, atau Mbak Rena memilih tempat yang lain, seperti itu ya. Itu ya, walau alam bisawab. Iya, makasih Uma. Cuman sebenarnya gini sih Uma, sebenarnya tadinya udah ada satu senjata. Maksudnya terakhir nih ya, maksudnya aku udah draft ke HR gitu untuk meminta insight gitu. Ini kalau kondisi seperti saya gini, kan ini nggak kedeteksi juga sama HR gitu. Jadi aku tuh dibuat datar. Kalau bahasanya tuh kayak ya tadi ya, nggak dibuat buruk, nggak dibuat baik juga untuk ke arah penilaian misalnya di sisi HR kan mendeteksinya dari situ. Tapi kalau secara di lingkaran internalnya itu tadi adalah poin yang disampaikan minus buat aku gitu diinformasikannya. Tapi itu pun nggak make sense sebenarnya ya secara ini. Karena ya terlihat di sana soalnya ada bentuk kayak dinasti lah, seperti aku bilangnya dinasti. Tapi sih qadarullah nih di tahun ini kepalanya tuh diganti. Jadi ada putaran lah, ada putaran. Cuman memang pas di kepala ini diganti, aku pun ternyata qadarullah juga sebelumnya pernah tidak sengaja ada sesi gitu sama yang kepala sekarang ini. Karena waktu itu kebutuhan ada untuk tesis gitu ya ke beliau, jadi sempatlah ada sesi yang ditanya jadi tentang background bagaimana di kerjaan gitu kan. Jadi terceritalah informasi posisi aku itu. Jadi dia pun memberi masukan A, B, C, D. Cuman pada saat datang ini kan karena dia sebagai orang baru gitu ya di tempat aku, jadi kepalanya doang yang diganti, ini yang bagian tingginya diganti tempat aku. Cuman kok dia lebih ke cari aman ya, padahal dia tahu situasi di sini itu tidak baik-baik saja.
di tempatku itu tidak, menurut aku tuh nggak, menurut dia pun juga berpendapat juga memandangnya waktu itu tidak baik-baik saja. Tapi antara dia melihat atau nggak melihat, tadinya udah ngedraft tuh aku udah ngedraft untuk ke HR gitu untuk kasih masukan, tapi masih berharap menunggu si bapak ini melihat apa enggak gitu. Nah, jadi kayak pending setahun lagi nih gitu. Tapi kalau untuk yang kemarin speak up, aku tidak men-speak up secara keseluruhan. Jadi aku berspeak up hanya karena orang ini nih menyinggung hal ya. Jadi aku ini nih ya. Jadi kemarin kan aku qadarullah melahirkan, hamil, tapi qadarullah 7 bulan IUFD nih. Nah, di situ kan IUFD itu kan meninggal di dalam perut. Cuman secara awam memang bahasanya tuh keguguran. Tapi di situ ini masalah sepele, maksudnya 1,5 kalau aku bilang masalah sepele, karena maksudnya sepele dalam artian yang dia masalahkan tuh nggak tepat gitu, dan kok hal begini ini ya dimasalahin gitu. Jadi kalau keguguran itu kan biasanya 1,5 bulan di cutinya ya, kalau melahirkan itu 3 bulan. Nah, di kondisi aku karena udah 7 bulan, jadi posisi aku tuh harus melahirkan. Nah, aku minta tolong karena dia sebagai ya aku sebutin ya berarti atasanku lah ya. Ini sebenarnya yang dari awal masuk nih sebagai tadinya aku nggak ada atasannya, sekarang dia jadi atasan aku nih. Itu pun naik pun karena itu tadi yang atasan yang tingginya lagi tuh karena menjadi satu dinasti lah, aku bilang gitu. Makanya dia bisa jadi naik ke atasannya. Tadinya aku tuh loncat langsung, atasanku nggak ada istilahnya, nggak ada manajer, jadi aku langsung ke atasannya lagi. Nah, ini jadi di suite, jadi adalah dia. Cuman di sini dia gembar-gembor nih. Jadi bahasanya si Rana mintanya si Rana mintanya 3 bulan loh cutinya, padahal dikasihnya 1,5 bulan. Padahal di situ aku kondisinya, aku minta tolong konfirmasikan dong ke HR kan, karena memang harus lewat atasan kan, konfirmasikan dong ke HR, aku cutinya berapa lama gitu, dengan kondisi begini gitu. Tapi dia langsung bales gitu 1,5 gitu. Boleh ditanyain nggak, maksudnya kan emang harus lewat beliau gitu kan. Dan pada akhirnya beneran nih Mbak, aku cuma 1,5, aku mana aku di situ sesar gitu kan ya. Kalau bahasanya juga nggak 1,5, dia bilang cuti keguguran. Justru waktu itu aku ngelihatnya malah 2 minggu kalau nggak salah ya. Kan kalau yang keguguran pada 10 hari itu pada efektifnya 2 minggu, tapi sebenarnya ternyata di peraturan tuh ada 1,5 bulan. Dia ngitungnya 2 minggu. Terus banyak teman yang nanya-nanya lebih keganggu karena banyak teman yang nanya gitu kan, pada nelfon gitu. Kok masuknya kenapa kok udah dikasih tahu katanya masuknya tanggal sekian Mbak, katanya gitu. Enggak, aku belum dapat konfirmasi dari HR, juga belum konfirmasi, ntar katanya dapat email kayak gitu. Ya itu hal begitu, jadi terus kehembus lah gitu, pertama si Rana maksa nih, dibilang orang keguguran dibilang melahirkan lah, pokoknya bahasanya gitu tuh disampaikan ke orang-orang. Terus itu tadi si Rana maksa nih, jadi HR kesian, jadi ngasihnya 3 bulan. Setelah HR-nya mengkonfirm ke aku ngasih 3 bulan, dia ini ganggu banget deh, orang-orang lagi berduka, maksudnya itu. Jadi sebenarnya dibluderin. Iya. It's okay lah, pas lagi emang banyak gitu kan dari sebelumnya, aku tuh selalu ignore gitu, udahlah maklum gitu kan. Maksudnya dia senior karena udah bertahun-tahun lamanya di situ, aku pikir aku anggap aku anak baru gitu kan. Karena hitungan 4 tahun pun aku merasa kayak anak baru gitu di situ. Karena mereka udah berbelas-belas tahun yang lainnya itu di situ, dan nggak pernah berubah posisi di situ aja gitu. Jadi ngerasa, nah puncaknya tuh tiba-tiba kesentil aku di situ gitu. Mungkin aku pun lagi ini ya, istilahnya emosi lagi naik turun kan dalam kondisi yang ini ya, yang biasanya
santai aja ngadepin gitu. Tapi ini kok orang lama-lama rese ya gitu. Akhirnya keluarlah ini. Tapi kalau ngedraft ke HR itu sebenarnya udah kalau ada yang nanya aku cerita gitu. Kayak yang bos sekarang yang atasannya lagi tuh ketemu gitu terus dia nanya aku cerita gimana gimana gitu karya gimana ya gini-gini aja Pak kursus ada gini-gini aku ceritain gitu maksudnya dari orang ini pun juga ada istilahnya memfitnah lah ada aku sampai pernah mengkonfirmasi ke orang emang benar Mbak Pak pernah menginformasikan kalau aku pernah ngomong begini Pak gue sampai terus Bapak nggak kurang ini gitu kata siapa aku nggak pernah gitu maksudnya dalam artian itu pun yang aku tanya pun sebenarnya dia nggak ada posisi di situ gitu emang ada obrolan tapi kita nggak mengobrolkan itu tapi selentingan kok beritanya berbeda itu disampaikan ke penilaian gitu kayak gitu Jadi kayak gitu dapat kali-kali tuh yang udah kayak gitunya iya kayaknya udah dapet nih gambarannya nih Kak Iya. Rena ya tentang Ya, situasi di kantornya. jadi Jadi apakah aku harus sikapnya ya bagaimana ya? atau memang harus menunggu dulu gitu sampai tahun depan si bapak ini mau mengarah kemana tapi kok rasanya dari kemarin tuh ini HR tulisan ke HR udah aku draft gitu ini send nggak gitu masih Rena lagi PMS enggak? ya hari ini sih enggak ya alhamdulillah udah aman. Lagi capek enggak? Kalau lagi capek istirahat dulu, tidur dulu. Terkadang kita tuh capek bisa melakukan hal-hal di luar kendali kita. Ya nggak Uma? Iya betul. Gimana Uma? Yuk boleh Uma sedikit kata nasihat buat kita sebelum kita mengakhiri sesi kita ini Uma. Boleh Uma Mbak nasihat Rena nasihat. turut berduka cita ya untuk dede bayinya ya. Ya Allah, itu pasti berat banget ya. Maksudnya 7 bulan di kandungan, qadarullahnya harus pergi gitu ya. Tapi insya Allah nanti jadi tabungan di surga sih Mbak. Amin kembar itu mas. Ya, insya Allah dia menunggu Mbak Rena di depan pintu surga insya Allah. amin Insya Allah ya. Terus juga sebenarnya nggak cuma di Mbak Rena, di kantor Mbak Rena ya. Tadi yang Mbak Afifah juga cerita gitu ya. Banyak orang-orang yang melakukan kezaliman ya. Dalam Mbak Rena kan dizolimi ya. Yang orang zalim itu kan zolim itu kan dikatakan zolim kan karena dia melakukan sesuatu tidak pada porsinya itu zolim namanya Mbak. Jadi kalau kita nih melakukan suatu hal tidak sesuai dengan porsinya, haknya dan tempatnya itu maka dikatakan zolim. Ya, termasuk tadi yang Mbak Afifah juga kan, terus juga tadi Mbak Rena Allah uji dengan atasannya yang seperti itu ya. Itu kan dalam kondisi beliau zolim. Kalau kata Rasulullah SAW itu menasihati kita kalau kita mau mencegah, ya Rasulullah gini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami kalau disuruh mencegah orang menzolimi kami, kami bisa gitu. Kami kalau disuruh ya mencegah orang menzolimi kami, kami bisa gitu. Maksudnya, misalnya dia mau mukul gitu ya, kami bisa menahan itu gitu. Tapi bagaimana cara kami menjaga agar orang itu tidak melakukan kezoliman gitu. Maka Rasulullah SAW menasehati dengan perkataan nasihatilah ia gitu. Nasihatilah ia. Jadi sebenarnya salah satu cara ini kalau kita mau berani sih ya. Salah satu cara kita untuk mencegah orang berbuat zolim itu adalah dengan menasehatinya. Langsung ke orangnya. Sebenarnya gitu. Itu yang Rasul ajarkan sebenarnya. Cuma kan zaman sekarang kan nggak biasa ya. Hal seperti itu nggak biasa. Jadi tuh orang kadang nggak biasa langsung menasehati orang yang melakukan kezoliman itu. Gitu. Kalau saya boleh saran, ini Mbak Rena, kalau emang itu nasihatin aja atasannya dengan cara yang baik, dinasihatin gitu. Kalau emang kalau mau ya. Tapi kalau Mbak Rena memilih yang lain pun tidak mengapa. Tadi misalnya
saya nunggu setahun lagi deh, misalnya nunggu setahun dulu nih kemana nih arah ininya, kebijakannya gitu. Nanti kalau saya setahun ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, maka saya nanti melakukan strategi yang lain gitu ya. Tapi Mbak, selama setahun itu pastikan bahwa hati Mbak Rena dalam kondisi aman-aman saja gitu. Paham nggak maksud saya? Maksudnya jangan sampai tuh eh saya bisa ngerasain sih, karena saya dulu juga pernah kerja. Maksudnya jangan sampai tuh kita tuh sehari-hari itu hati kita tuh disibukkan dengan sikapnya beliau gitu. Kayak gitu. Maksudnya itu menurut saya itu rugi di kitanya gitu. Rugi kitanya, kita yang rugi. Bukan dia yang rugi, tapi kita yang rugi. Ketika ketika waktu kita tuh disibukkan dengan ulahnya beliau, ulah-ulahnya beliau itu kita yang rugi gitu maksudnya. Seperti itu. Jadi tadi ya pilihannya dikembalikan lagi ke Mbak Rena karena Mbak Rena yang tahu kondisi di kantor seperti apa. Tapi yang pasti Mbak Rena itu harus menang. Harus menang. Sementara bagaimana maksudnya? Hatinya menang gitu, Mbak. Hatinya harus menang. Jadi apa tadi kalau memang Mbak Rena mau nasihati beliau langsung bahwa apa yang beliau lakukan itu sebenarnya itu pakai bahasa nanti pakai bahasanya Mbak Rena sendiri ya, pakai bahasanya beliau juga gitu. Intinya tuh nggak pas gitu, nggak sesuai dengan kenyataannya gitu, nggak sesuai dengan kenyataannya seperti itu. Yang kedua, kalau memang Mbak Rena nanti mau milih setahun lagi untuk melihat perkembangan di kantor ya berarti Mbak Rena ya harus menyiapkan hatinya gitu, menyiapkan hatinya untuk ya itu banyak-banyak bersabar dan kuat dengan kondisi itu. Karena saya lihat ini bukan di Mbak Rena aja sih, hampir di sebagian besar unit kerja itu banyak gesekan-gesekan antara atasan dan bawahan atau antara teman dan teman gitu ya. Karena kembali lagi kebanyakan mereka seperti itu karena merekanya tidak paham tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lain gitu. Itu aja. Sebenarnya kalau itu aja mereka paham, itu insya Allah tuh gesekan-gesekan itu tidak akan ada sebenarnya di kantor itu. Cuma kan kita di kantor itu kan interaksinya kan tidak apa ya, tidak homogen, ya kan? Interaksinya dengan orang-orang yang berbeda-beda pemikiran, beda pemahaman gitu kan. Ya, itu memang salah satu tantangan kita dan ujian kita ketika berada di kantor dengan kondisi yang heterogen itu. Seperti itu, Mbak. Ya. Jadi fitnah-fitnah yang dialamin oleh teman-teman gitu ya. Maka jangan lupa banyak berdoa sama Allah agar Allah menghilangkan fitnah itu dengan caranya Allah. Maksudnya dengan caranya Allah. Terkadang kita nggak kepikiran, tapi Allah tahu cara yang terbaik bagaimana fitnah itu hilang fitnah itu hilang gitu. Bahkan mungkin benar tadi kata Mbak Yuli, misalnya jangan melakukan hal-hal yang apa ya tergesa-gesa ketika sedang marah, ketika sedang emosi ya. Atau mungkin terkadang nih ya, terkadang ada masalah-masalah yang akhirnya selesai dengan sendirinya karena kita bukan sibuk ngurusin beliau-beliau itu, tapi kita malah sibuk misalnya maaf nih ya, kita memperbanyak sholat kita memperbanyak bacaan Quran kita memperbanyak sedekah kita, akhirnya tuh masalah tuh hilang dengan sendirinya. Fitnah itu terselesaikan dengan sendirinya dengan caranya Allah. Banyak yang seperti itu juga gitu. Seperti itu. Tapi yang pasti Mbak Rena ketika memutuskan tetap di sana, maka banyak-banyaklah untuk bersabar dan berlapang dada. Iya. Saat ini sih mengurangi interaksi jadi jatuhnya. Kita menghindari apa namanya ya itu lebih banyak menghindari jadi mengurangi interaksi lah walaupun ya sebagai atasan mau nggak mau gitu jadi seperlunya aja kalau emang lagi ngomong kerjaan ya kerjaan di luar itu jadi yang enggak lebih banyak aku tidak melibatkan diri atau ini Ya Mbak, kalau di dunia kerja itu memang luar biasa. Jadi itu Mbak Yuli senyum aja tuh karena dia juga iya sama Kak Yuli sama. Cuekin aja Mbak, nggak usah digini. Nanti maksudnya kita klarifikasi cukup seperlunya aja. Maksudnya bukan cuma buat di dunia kerja ya, dimanapun berada kita bersosial tuh akan banyak orang tuh
merespon gimana kita ngomong, responnya tuh bisa 10 alternatif. Ya, jadi klarifikasi seperlunya kalau misalkan ada yang disampaikan nyampainya miring, ya klarifikasi seperlunya. Masalah mereka menggoreng ceritanya mau sampai mana, ya kita nggak perlu pikirkan ya menurut Yuli ya. Dan menurut aku rasa juga kalau teman-teman juga mungkin udah sering ikut kajian juga banyak juga yang Ustadz Ustazah udah sampaikan gitu. Oke, Nanti kita serahkan kembali ya Uma ya ke yang tadi Mbak Yuli sampaikan itu yang tentang apa tuh? Satu tulisan bisa memunculkan banyak pikiran. Bisa saya kirim tulisannya ya, ada tentang hilang Uma kita suara. nulisnya apa di status, dia ngerasa Benar, benar, gimana gitu kan, benar. kadang nggak Betul. dapat. Karena kan gini Kak Rena ya, orang itu tingkat apa ya, informasi yang mereka dapat itu berbeda. Misalkan kayak Yuli informasinya udah ada 1.000 gitu. Nanti Mbak Afifah ada 20.000. Mbak Uma ada 30.000. Nah, setiap orang itu akan merespon apa yang kita tangkap itu berbeda-beda. Jadi Mbak Rena juga makanya jangan terbawa alurnya. Semangat terus ya Mbak Rena ya. Iya, Perjalanan masih panjang. iya. Gitu. Gitu aja deh ya paling ya. Ya, insya Allah. Duh, mudah-mudahan membantu Kak Reina, Kak Eli nih senyum-senyum mungkin sebenarnya ada ingin ditanyakan tapi malu-malu. Nanti kita lanjut ya Kak Eli ya. Kalau misalkan ingin sharing-sharing juga boleh banget. Kita lanjut di bulan Oktober berarti ya teman-teman ya. Bulan Oktober di pekan kedua dan keempat gitu ya. Ya. Ya, oke. Terima Aku kasih tutup semuanya. ya, saya. Mari kita tutup ya Kak Sofia, silahkan dilanjutkan. Oke. Nah, Sebelumnya, terima kasih buat Karena. Karena peluk jauh dari kita semua, peluk virtual. Terima kasih udah mempercayai. Balik. Terima kasih Eh, banyak. Iya, terima kasih ya untuk Karena, Kak Afifa sudah mempercayai halakoh ini untuk sharing-sharing. Mungkin yang teman-teman ditunggu yang yang lain, lain. terima kasih juga Kak Eli, Kak Dita, Kak Rizka, Kak Khadijah, dan Kak Wiwi sudah menjadi pendengar yang baik. Terima kasih teman-teman sudah menjadi perempuan hebat. Semoga apapun itu ujian kita, eh, pasti ada hikmahnya dan akan ada pelajarannya. Bismillah ya. Kita tutup halakoh malam ini dengan istighfar 3 kali, semua dilanjutkan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua izin pamit. Izin leave. Semoga Allah senantiasa menjaga semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Eli, Kak Afifah, Kak Reina, Kak Dita, Kak Wiwi, Kak Rizka. Yuli. Kita tutup ya. Ya.